Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fizra Najila Dayan. Saya Siti Aldamira. Saksikan video berikut. Apa itu robot humanoid? Jenisnya apa aja ya guys? Dampaknya apa ya kira-kira bagi kehidupan manusia? Tanya Alna yuk. Al, ada yang nanya nih Al, apa sih robot humanoid itu dan jenis-jenisnya apa aja ya? Kira-kira dampaknya apa ya bagi kehidupan manusia? Jadi, robot manusia atau robot humanoid adalah robot yang penampilan keseluruhannya dibentuk berdasarkan keseluruhan tubuh manusia. Robot ini mampu melakukan interaksi, menampilkan ekspresi, dan dapat berbicara layaknya manusia. Robot jenis ini pertama kali diluncurkan dalam sebuah video yang dirilis oleh perusahaan robotika Inggris, Engineering Art. Penampilan dan kemampuan robot ini benar-benar luar biasa. Bernama Ameca, robot ini mampu memamerkan sejumlah ekspresi wajah yang beberapa diantaranya merupakan ekspresi robot yang paling meyakinkan dan paling mirip manusia hingga saat ini. Ekspresi-ekspresi ini ditampilkan lengkap dengan gerakan otot sintetis dan kontrol motorik halus yang sebelumnya hanya bisa ditiru oleh manusia. Ameca saat ini merupakan platform uji untuk inovasi ekspresi. Namun, perusahaan memiliki visi untuk menggabungkan bentuk robot ini dengan all on board, sehingga dapat berinteraksi dan merespon orang-orang yang berbicara dengannya, dan bahkan dapat mengenali ekspresi wajah mereka juga. Robot humanoid ini dirancang sebagai platform terbuka untuk mengembangkan perangkat lunak dan meningkatkan perangkat keras. Selain itu, robot ini juga hendak menyediakan antarmuka alternatif. Alih-alih melihat layar dan mengetik di keyboard, kita seharusnya dapat berkomunikasi dengan teknologi kita dengan cara yang lebih manusiawi. Mesin harus memahami senyuman, gerakan kepala atau isyarat tangan. Tulis Engineering Art, sebagaimana diberikan oleh ESL Science. Robot-robot membutuhkan wajah dan tangan untuk berkomunikasi dengan kita, karena itu jauh lebih alami dan mudah dipahami. Sebagian dari Anda mungkin berpikir bahwa robot baru ini sangat mirip dengan robot-robot yang mengerikan di film Terminator atau iRobot. Namun, perusahaan ini menyatakan bahwa Anda tidak perlu khawatir dengan robot-robot humanoid, karena robot-robot ini adalah yang paling buruk dalam membunuh orang. Menurut perusahaan, Anda justru harus mengalihkan kekhawatiran Anda ke drone otomatis yang sudah membunuh banyak orang sepenuhnya secara mandiri. Apa yang dikatakan mereka tampaknya ada benarnya. Sebab, sisi baiknya Ameca suatu hari nanti dapat diposisikan sebagai karyawan robot front of house atau berinteraksi dengan para tamu di sebuah acara. Perusahaan masih sedang dan akan terus mengembangkan robot ini agar semakin sempurna. Tapi versi yang ada sekarang sudah dapat dibeli dan disewa juga. Bagaimanapun, Engineering Art tidak berhenti di situ saja. Ameca hanyalah salah satu dari beberapa robot berbeda yang mereka hasilkan untuk berbagai tugas. Selain Ameca, ada Mesmer yang mampu meniru gerakan Anda dengan akurasi yang mengesankan. Untuk contoh lebih lanjutnya, jelasin dong Fizra. Contoh dari robot humanoid. Satu, ada Asimo guys. Asimo adalah robot humanoid yang dirancang oleh Honda. Robot ini dikembangkan dengan tujuan untuk membuat robot yang dapat berhasil hidup berdampingan dengan manusia. Robot Asimo sudah mengalami beberapa tahap pengembangan. Asimo kini mempunyai kemampuan kecerdasan yang semakin meningkat, seperti mengenali wajah lawan bicaranya, serta mengenali suara manusia yang sedang berinteraksi dengannya. Dua kemampuan tersebut telah mampu diterapkan Asimo dalam waktu yang bersamaan. Kemampuan lainnya yang dimiliki robot Asimo versi terbaru adalah
dapat berjalan cepat, berjalan mundur, melompat, naik turun tangga. Asimo desain menyerupai manusia yang menggunakan pakaian astronot dan membawa ransel di punggungnya. Dengan bobot ransel 54 kg dan tinggi 130 cm. Yang kedua, ada robot HRP-4. Robot HRP-4 adalah robot humanoid yang dikembangkan untuk membuktikan bahwa robot dapat berhidup berdampingan dengan manusia. Didesain untuk meniru atlet dengan robot dapat berdampingan hidup dengan manusia dan dapat diterima oleh manusia. Pengembangan HRP-4 telah dapat menangani berbagai objek sekaligus karena tubuhnya lebih kecil dan lebih ringan. HRP-4 memiliki tinggi 151 cm dan beratnya sekitar 39 kg. Laptop dapat dimasukkan ke dalam tas robot HRP-4 untuk menambah fungsi robot. Selain itu, robot ini dapat mengenali objek wajah manusia dan dapat melacaknya. Yang ketiga, ada NASA Valkyrie, salah satu robot humanoid yang paling canggih di dunia. Dibuat pada tahun 2015, robot ini memiliki berat sekitar 125 kg dan berdiri di atas 180 kg. Tujuannya untuk memiliki terobosan besar dalam persepsi perencanaan gerak dan kontrol humanoid. Yang keempat, ada Spot Mini. Pernahkah kamu melihat episode robot Black Mirror? Boston Dynamics Spot Mini terlihat seperti robot dari pertunjukan ini. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017. Spot Mini merupakan robot listrik dengan muatan sekitar 14 kg pada max. Telah terbukti bergabung dengan pasukan robot 10 robot Spot Mini untuk menarik kendaraan besar. Selain itu, kemampuan robot ini dapat membuka pintu, menaiki tangga, dan memiliki gerakan seperti manusia yang hampir menakutkan. 5. Ada Fedor. Dirancang oleh program Fedor atau Final Experimental Demonstration Object Research di Rusia. Robot super ini mampu menembakkan senjata. Jangan panik, robot ini juga bisa mengendarai mobil, membuka pintu, mengganti bola lampu, memasukkan kunci, mengangkat beban, dan melakukan push up. Fedor memiliki berat sekitar 105 kg dan tinggi sekitar 180 cm. Selain itu, Fedor dapat merespons perintah suara dan dikendalikan dari jarak jauh. Yang keenam, ada Sophia yang dirancang oleh Hanson Robotics. Sophia adalah robot mirip manusia yang diciptakan untuk mewujudkan impian manusia tentang masa depan. Wow! Robot ciptaan David Hanson ini dipercaya bahwa hak untuk robot yang akan diintegrasikan ke dalam dunia kita ketika robot di masa depan mulai berintegrasi dengan dunia manusia. Robot ini mampu melakukan banyak hal. Sophia telah diberi keluarga negaraan Arab Saudi. Nampaknya apa ya kira-kira bagi kehidupan manusia? Aha! 1. Robot membantu meringankan pekerjaan manusia. Berbagai macam robot dibuat dan setiap robot memiliki kemampuannya masing-masing. Ada robot yang dibuat untuk membersihkan rumah, untuk mengambil bom, dan semua robot itu dibentuk agar bisa menggantikan manusia. 2. Robot tidak memiliki rasa bosan, lelah, emosi. Mustahil saat bekerja atau diperintah oleh manusia, robot akan diam, tidak melaksanakan perintah atau berkata, "Saya malas." Robot akan terus bekerja tanpa henti hingga energinya habis atau ada perangkat yang rusak. 3. Robot mudah dan cepat dalam perbaikan. Manusia membutuhkan waktu lama untuk bisa sembuh dari cedera. Robot hanya perlu ganti suku cadang dan bisa baik lagi saat itu juga. Ketika error, robot hanya perlu di-reset atau program ulang. Bayangkan manusia membutuhkan waktu untuk bisa beranjak dari sakit hatinya atau pikirannya. 4. Robot bisa dibuat sebesar dan seperti apapun. Robot adalah makhluk elektronik yang bentuk mekaniknya bisa dibuat seperti apapun dan sebesar apapun, disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Jika manusia hanya memiliki 2 kaki, robot bisa dibuat berkaki 1000 sekalipun. Jika tinggi manusia kurang dari 30 cm, robot bisa dibuat setinggi gedung pun. 5.
di industri robot adalah pekerja ikhlas, yang robot membutuhkan hanyalah listrik dan cukup cadang jika rusak. Tidak seperti para buruh, manusia, robot tidak akan butuh waktu istirahat. Robot tidak perlu uang, tidak membutuhkan asuransi, jam sostek, robot tidak akan berdemo, dan robot juga tidak akan minta tunjangan saat hari raya. Kalau dampak negatif dari robot, yang pertama itu adalah manusia menjadi pemalas. Terus tuh karena banyaknya peran yang terganti dengan robot, maka pekerjaan manusia semakin sedikit. Dan semua hal itu akan dilakukan oleh robot. Maka manusia tidak hanya akan menjadi pemalas, tapi mungkin saja jadi gemuk dan lumpuh karena kurang beraktivitas. Yang kedua, sempitnya lapangan kerja. Ini yang akan cepat dirasakan. Akan ada banyak orang yang jadi pengangguran karena semua pabrik pekerjanya sudah digantikan dengan robot. Yang ketiga, krisis energi. Robot bisa hidup menggunakan listrik dan manusia juga sangat membutuhkan listrik. Dengan banyaknya robot yang hidup di bumi, maka bumi akan banyak kekurangan energi secara drastis. Yang keempat, menumpuknya sampah. Robot yang rusak jika tidak diperbaiki atau dimanfaatkan kembali akan menambahkan penumpukan sampah di dunia. Yang kelima, global warming. Dengan terjadinya krisis energi dan menumpuknya sampah elektron, bukan hal mustahil pemanasan global akan lebih cepat. Robot membantu meringankan pekerjaan manusia. Robot tidak memiliki rasa bosan, lelah, dan emosi. Robot mudah dan cepat dalam memperbaikan. Robot bisa dibuat sebesar dan seperti apapun. Tapi manusia masih lebih unggul ketimbang robot-robot yang canggih. Karena tanpa manusia, robot-robot itu tidak ada. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.